Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indahyani, mahasiswa dari pemasaran digital angkatan 2021. Izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Impulsive Buying Platform TikTok, Preferensi Produk Fashion Jiniso ID, Studi Gen Z Jakarta. Dan saya dibantu oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Tereliana Arkinta Manoarfa, FEMM, dan Ibu Meta Bara Berutu. Baik, saya hari ini akan mempresentasikan hasil seminar hasil saya. Baik, masuk ke dalam latar belakang. Jadi transformasi di era jadi digital seperti tahun 2025 seperti saat ini telah mengubah cara masyarakat, cara pembisnis dan juga perusahaan dalam melakukan kegiatan sistem jual beli. Di mana bisa kita lihat juga di tahun sekarang banyak sekali daya tarik dan jual beli itu yang konsumtif. Contohnya bisa dibantu oleh perkembangan sosial media dan juga perkembangan internet bisa menjadi faktor utama dalam adanya faktor dorongan pembelian impulsif buying atau konsumtif ini di kalangan masyarakat terkhusus Gen Z ini sendiri. Oke, masuk ke dalam data yang pertama, bisa dilihat TikTok itu menempati posisi tertinggi nomor 1 data tahun 2024 di bulan Oktober dari GNFI Batch 7 Studi Independen. Ini merupakan data media sosial yang berpengaruh terhadap pilihan fashion sebesar 47,1 disusul oleh Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Lalu selanjutnya yang pendukung kembali itu ada data dari Fit Small Business, yaitu bisa dilihat tingkat TikTok menjadi platform teratas atau pemilihan platform yang populer dalam pembelian impulsif buying itu sebesar 55%, disusul oleh Instagram di 46%, Facebook 45%, Twitter, dan another application. Bisa dilihat dari data ini juga, TikTok itu menjadi platform yang tentunya menjadi pendorong terhadap kegiatan jual beli di era digitalisasi seperti sekarang ini. Dan juga bisa dilihat dari data kedua data tersebut, Gen Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 merupakan salah satu generasi yang sudah melek internet. Bisa dilihat dari data penyelenggara ijazah internet Indonesia atau APJII sebanyak 76,85 juta, setara 82,2% itu menduduki Indonesia menduduki salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Dan juga menurut data pendukung itu data We Are Social Network di Indonesia juga pengguna TikTok terbesar itu sebanyak 127,5 juta. Dan data kedua ini kebanyakan dilihat dari data pendukung juga yaitu gine.com. Jakarta menjadi salah satu domisili terbesar di Indonesia sebesar 22%. Lanjut masuk ke dalam tentang Jiniso ini sendiri. Jiniso ini Jiniso ini didirikan pada tahun 2019. Jiniso merupakan merek fashion lokal Indonesia yang berfokus pada produk yang berbahan denim, terutama itu produk utamanya itu ada celana jeans. Tapi untuk sekarang Jiniso sudah berkembang, ada menjadi fashion jaket, terus rok, dan masih banyak lainnya. Jiniso juga sebenarnya produk fashion unisex itu mereka mengeluarkan fashion denim untuk laki-laki dan perempuan. Dan lanjut
Bisa dilihat juga beberapa achievement atau keunggulan dari produk Jiniso ini sendiri. Jiniso dari tahun 2024 di bulan April, data ditunjukkan dari kalau data._id bahwa Jiniso menempati salah satu brand fashion yang menempati dengan pendapatan 11,4 miliar. Itu data diambil dari tahun lalu di 2024, lalu terupdate itu di tahun 2025. Jumlah produk yang terjual sudah meningkat sebanyak dari 73.600 sekarang 2.700 item dengan estimasi pendapatan itu yang di tahun 2024 11,4 miliar lalu meningkat menjadi 405 miliar. Dilihat juga dari kenaikan ini yang signifikan, yaitu kurang lebih jumlah produk yang terjual itu pencapaiannya menambah sebanyak 2.626.400 item dengan pendapatan meningkat sekitar 393,96 miliar. Dan kalau untuk persentasenya sekitar 3,56% atau hampir 37 kali lipat penjualannya di bulan April. Dan selanjutnya, selain achievement dan keunggulan ini, Jiniso tentunya memiliki masalah ketika melakukan promosi atau penjualan produknya di platform TikTok. Masalah yang bisa terlihat yaitu dari komentar atau review negatif dari pembeli yang sudah sebelumnya membeli produk Jiniso. Nah, dari review negatif ini ada dua yang saya ambil, yaitu tentang ukuran size yang tidak sesuai atau warna yang tidak sesuai. Nah, mungkin kalau untuk size itu mungkin kemungkinan itu dari customer-nya yang tidak aware terhadap fashion atau pakaian yang mereka pakai. Jadi tidak sesuai itu kemungkinan nggak dilihat size chart dari produk Jiniso ini sendiri. Lalu kalau untuk yang kedua itu terkait warna. Mungkin untuk warna ini sendiri bisa dipengaruhi terhadap live shopping yang pengaruh cahaya ketika di-review oleh host, lalu pas sampai di customer mungkin nggak sesuai karena pengaruh cahaya dari ketika di-review produknya ini. Dan dari review negatif ini tentunya berimpact kepada kredibilitas brand Jiniso jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan atau tidak segera diberi penyesuaian oleh keinginan customer. Nah, selanjutnya melihat fenomena pembelian konsumsi impulsif buying, khususnya di Jakarta ini peran pendorong dari pembuatan konten kreatif atau pendorong lain seperti promosi dan juga fitur-fitur interaktif yang ada di Jiniso ini bisa mendorong atau mengatasi permasalahan kredibilitas brand Jiniso ini agar nanti ke depannya tidak ada lagi kesalahan atau ketidaksesuaian yang nggak sesuai dengan harapan customer. Baik, lanjut masuk ke dalam pernyataan penelitian. Jadi untuk pernyataan di sini, bagaimana peran impulsive buying dalam memicu keputusan pembelian produk fashion Jiniso oleh Gen Z Jakarta. Lalu selanjutnya saya pernyataan itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini di sini menganalisis peran impulsive buying pada platform TikTok Jiniso dalam memicu keputusan pembelian produk Jiniso sendiri oleh Gen Z Jakarta. Baik, masuk ke dalam manfaat penelitian. Yang pertama itu ada praktis menjadi panduan bagi pemasar dan pelaku bisnis
terkhusus fashion dalam merancang strategi pemasarannya agar bisa mencapai apa yang sudah direncanakan oleh pelaku bisnis. Lalu yang kedua itu ada teoritis, menulis kajian tentang perilaku pembelian impulsif buying, preferensinya khusus itu Jiniso dalam atau yang mempengaruhi media sosial, fokusnya itu ada di platform TikTok. Lanjut untuk pelaku bisnis, menjadi acuan pelaku bisnis dalam menyusun strategi promosi yang lebih efektif atau kesesuaian relatable oleh antara pelaku bisnis dan juga customer agar terciptanya impact interaktif yang menarik bagi Gen Z tersendiri. Baik, masuk pada pembahasan bab 2 kajian pustaka. Di penelitian ini saya mengambil teori impulsif buying dari Hoskin Stern 1962. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan kembali teori impulsif buying menurut Rock and Caesar, pendukung juga dalam penelitian ini. Beda dari Hoskin Stern, Rock and Caesar ini di 1995 membahas tentang impulsif itu, pembelian yang terjadi ketika konsumen merasakan dorongan yang kuat yang seringkali tidak terkendali untuk segera membeli sesuatu. Jadi, emosional atau dalam diri customer ini menjadi faktor utama menurut Rock and Caesar ini dalam pembelian impulsif buying. Dan dalam penelitian ini dipakai teori impulsif buying menurut Hoskinson, yaitu pembelian impulsif cenderung terjadi secara spontan, cepat, berorientasi kepada kepuasan pribadi yang sesaat tanpa memikir rasional yang mendalam atau tidak adanya terjadi perbandingan antara satu produk dan produk yang lain. Jadi menurut Hoskinson ini impulsif buying itu terjadi sangat cepat yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Bisa kalau internal itu sama seperti Rock and Caesar, seperti dorongan emosional atau ketenangan sesaat dari dalam diri. Kalau eksternal itu banyak seperti promotion, influencer, lalu komen-komen positif dari ulasan pembelian Jiniso ini sendiri. Lalu untuk Hoskin sendiri membagi impulsif buying itu menjadi 4 dimensi. Yang pertama ada pure impulsive, reminder, suggestion, dan planned impulsive. Selanjutnya detail dari 4 dimensi ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, penelitian terdahulu. Penelitian ini mengambil 10 penelitian terdahulu. Saya masukkan hanya 5. Yaitu ada Putri Afrikani 2023, Malaysia TFL 2023, Liskada Utami 2023, Khaira 2023, Asmarani LTL 2024. Dari penelitian dulu ini membahas terkait impulsif buying, namun beda dari segi hal utama yang dibahas dalam penelitiannya. Misalkan Putri Afrikani membahas tentang diskon dan hedonik dalam mendorong pembelian impulsif buying dan semacamnya. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Jadi waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di bulan Januari di tahun 2025 hingga selesai dan berlokasi di Jakarta. Untuk desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kuantitatif deskriptif. Untuk populasinya itu kelompok Gen Z berdomisili di Jakarta, khusus di Jakarta, pengguna aktif TikTok, terpapar konten fashion terkhusus Jiniso, dan tentunya pernah berbelanja produk Jiniso atau produk fashion ini sebelumnya di TikTok Shop. Untuk sampelnya sendiri menggunakan non-probability sampling atau purpose sampling dengan 120 responden.
Baik, masuk ke dalam metode penelitian, teknik pengumpulan datanya ini menggunakan penyebaran kuesioner melalui Google Form dengan penilaian skala Likert 1-6 tanpa disertai netral agar jawaban dari responden lebih kuat. Lalu pengembangan instrumennya ini ada operational concept, ada pure impulsive, reminder, suggestion, dan plan impulsif. Beda dari 4 dimensi ini, yang pertama itu pure itu adalah pembelian impulsif buying yang terjadi karena pure dorongan antara internal dan juga eksternal. Misalkan dari spontanitas, spontanitas ini bisa dilihat ketika para customer terpapar konten promosi Jiniso ketika membuka platform TikTok. Yang awalnya customer tidak niat membeli apapun, di TikTok itu membuka hanya ingin mencari hiburan, namun ketika Jeans mempromosikan produknya atau kolaborasi dengan influencer favorit dari customer, yang tadinya nggak ada niat untuk pembelian, maka akan terjadi pembelian. Ini bisa mencakup dari emosional juga, unplanned purchase, pembelian yang tidak terencana, lalu visual atraktif atau dari produk fashion jenisnya ini sangat tertarik. Lalu yang kedua itu ada reminder impulsif. Reminder impulsif ini adalah pembelian impulsif yang dari pengingat, misalkan adanya kebutuhan fashion atau baju-baju pendukung atau dari fashion kan banyak ya, ada celana baju yang seharusnya sebelumnya udah harus dibeli ternyata lupa, namun ketika melihat produk Jiniso terjadi kembali ngerimain isi pikiran atau kebutuhan dari customer ini sendiri. Lalu yang ketiga itu ada suggestion impulsif. Ini terjadi karena kebanyakan itu faktor eksternal. Contohnya, Jiniso mengendorse atau menjalin kerjasama brand ambassador untuk dipromosikan produk Jiniso ini. Jadi seseorang yang sering menggunakan platform TikTok kan nge-scroll TikTok. Lalu banyak nih yang memakai Jiniso. Jadi hal-hal eksternal tersebut akan mempengaruhi atau menstimulus keinginan seseorang untuk membeli produk Jiniso ini sendiri. Lain lagi dengan plan impulsif. Plan impulsif di sini adalah pembelian impulsif buying atau pembelian konsumtif yang terencana awalnya. Misalkan platform TikTok Jiniso, akun Jiniso ini lewat di beranda TikTok lagi live. Lalu di dalam live itu ada penawaran promotion buy one get one atau limited edition atau juga flash sale atau barang-barang yang hanya ada pada sesi tertentu. Jadi, seseorang yang awalnya emang sudah berniat nih mau beli jenis satu, bisnis, namun ketika melihat promosi atau juga limited diskon, maka akan membeli produk Jiniso lebih dari rencana awal. Setelah membeli satu jadinya dua, di dua jadi tiga gitu. Jadi menunjang penampilannya satu sama lain. Lanjut, masuk ke dalam uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS dengan rumus version product moment. Lalu dari uji reliabilitas bisa dilihat bahwa ketika konsisten jawaban dari responden memperkuat reliability dalam penelitian ini, ketika crossband alfanya itu lebih kecil, maka variabelnya dinyatakan reliable. Jika nilai crossband alfanya itu lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Jadi bisa diuji dan tentunya pernyataannya sesuai dengan apa yang diuji. Lalu selanjutnya masuk ke teknik analisis data. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan rumus P atau persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah jawaban rata-rata responden dikali 100. Dan untuk bobot kriteria variabelnya itu dibagi 6.
dari mulai 0 sampai 16% itu sangat tidak tinggi, hingga 84% hingga 100 itu sangat tinggi, sesuai jawaban nantinya dari responden. Masuk ke dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada profil responden berdasarkan jenis kelamin, domisili, dan pekerjaan. Bisa dilihat untuk profil responden berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 70% itu didominasi oleh perempuan. Kenapa oleh perempuan? Karena fashion itu sebenarnya identik oleh kaum hawa dan kaum perempuan. Karena untuk jenis juga kebanyakan produk-produknya itu dikeluarkan oleh penunjang penampilan dari perempuan, seperti ada rok dan jenis jenisnya itu kayak baggy, cargo, itu mendukung penampilan dari sisi gender perempuan. Lalu masuk ke dalam berdasarkan domisili. Domisili dalam penelitian ini tersebar di seluruh Jakarta, Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, Barat, dan yang paling besar itu ada di Jakarta Barat, sebesar 21,7%. Dan kenapa penelitian ini memilih Jakarta untuk diteliti? Karena berdasarkan data tadi yang sudah disebutkan di Gini.com, Jakarta menjadi salah satu domisili atau geografi yang paling banyak penggunanya di TikTok. Lalu selanjutnya ada profil responden berdasarkan pekerjaan. Itu ada pelajar atau mahasiswa, karyawan swasta, freelancer, pekerja lepas, pegawai sipil, dan lain-lain. Dan untuk ini didominasi oleh mahasiswa dan juga pelajar. Kenapa? Karena kebanyakan untuk mahasiswa dan juga pelajar itu yang sudah ada datanya, Jiniso kebanyakan dipakai oleh Gen Z. Gen Z ini kebanyakan yang saya ambil dari data yaitu masuknya ke dalam respondennya itu mahasiswa. Seperti itu. Nah, lanjut dari hasil uji validitas. Untuk uji validitas ini sejauh mana mengukur kesesuaian dari setiap pernyataan dan variabel itu cocok untuk diteliti. Bisa dilihat dari penelitian ini, R hitungnya itu lebih besar dari L table yang diambil, yaitu 120 dikurang 2. Jadi 118 untuk R table-nya itu di 0,179. Untuk keterangannya juga, untuk keseluruhan pernyataan dari setiap variabel atau dimensi itu valid, dinyatakan valid. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu melihat kesesuaian pernyataan dari setiap dimensi itu jawab responden sesuai, dan data menunjukkan semuanya dari setiap dimensi itu reliable karena hasilnya hasil nilai alfanya itu lebih besar dibanding cross dan alfa di 0,60%. Maka setiap pernyataan dan juga validitas reliable-nya itu dinyatakan valid dan reliable. Baik, masuk ke dalam dimensi impulsif. Nah, dimensi impulsif ini memperoleh skor atau persentase sebanyak 90,50%, yaitu menduduki posisi kedua dari 4 dimensi ini. Nah, dari pure impulsif ini bisa dilihat bahwa Jiniso ini sudah bisa menjalankan dan juga mencapai achievement dalam kegiatan promosi produknya, yaitu yang mengandalkan daya saing visual, urgensi, dan juga social proof. Atau social proof ini testimoni yang menarik dorongan pembelian. Dan tentunya hal-hal tersebut bisa mendorong pembelian secara emosional dan juga dilakukan oleh customer itu secara spontan dan cepat. Masuk lagi ke dalam dimensi reminder impulsif.
Dari data yang sudah diolah, reminder impulsif ini walaupun masuk ke dalam kategori sangat tinggi, namun di antara 4 dimensi menjadi dimensi yang terendah, yaitu sebesar 89,17%. Nah, bisa dilihat strategi Jiniso itu menunjukkan launching produk konsen yang terbatas, bisa menciptakan efek reminder, meskipun perlu ditingkatkan lagi agar konten-konten dari Jiniso itu lebih kontekstual dan juga lebih personal agar bisa menarik kembali atau lebih menarik banyak lagi pembelian impulsif pada produk Jiniso terkhusus untuk Gen Z. Baik, masuk ke dalam suggestion impulsif. Suggestion impulsif ini memperoleh skor atau feedback sebanyak 90,21%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aspek influencer marketing dan juga user generate konten yang digunakan Jiniso itu berperan untuk mendorong pembelian impulsif. Jadi faktor eksternal yang dibantu oleh influencer, brand ambassador bisa melakukan adanya kegiatan jual beli nanti di situnya. Jadi suggestion ini hal yang pendukung dari eksternal untuk pembelian impulsif dari produk Jiniso ini sendiri. Lanjut masuk ke dalam dimensi terakhir yaitu dimensi plan impulsif. Plan impulsif ini mencatat skor tertinggi di antara 4 dimensi lain. Artinya, produk Jiniso ini atau brand Jiniso mampu melakukan strategi pemasaran, promotion, atau konten kreatifnya itu sesuai dengan yang diharapkan strategi yang ingin dicapai. Misalkan, kalau di plan itu, penggunaan atau pengedaan flash sale, diskon eksklusif saat live shopping, dan juga penawaran building sangat efektif mendorong keputusan pembelian yang cepat, bahkan melebihi rencana awal dari customer ini sendiri. Jadi, dari 4 pernyataan, ada yang paling kecil yaitu harus mengikuti tren saat ini. Kemungkinan kenapa jawabannya kecil sesuai data, bukan kemungkinan, bisa dilihat kenapa seperti itu, karena Jiniso pembaruan produknya itu tergolong tidak yang terlalu cepat, karena produk Jiniso diciptakan dari bahan yang berdasar denim atau yang sebenarnya tuh nggak gampang rusak. Jadi, customer misalkan udah pernah beli Jiniso, kemungkinan akan repeat ordernya lagi itu nunggu produknya itu rusak. Seperti itu. Kemungkinan juga Jiniso ini karena tidak terlalu cepat gantian atau variasi produknya, jadi terkadang tidak bisa mengikuti perkembangan tren-tren yang fashion itu kan cepat ya pergantiannya, kemungkinan di situ. Lanjut dalam data analisis rata-rata impulsif buying. Bisa dilihat pada tabel tersebut, untuk rata-rata keseluruhan dimensi impulsif buying itu sebanyak 90,18% yang mengidentifikasikan bahwa strategi content session di Jiniso di platform TikTok dalam mendorong pembelian impulsif itu sangat tinggi, terkhusus itu di kalangan Gen Z Jakarta. Nah, dari pure impulsif yang 90,50%, reminder 89,17%, lalu suggestion 90,21%, dan disusul yang pertama itu ada 90,83 dari plan impulsif itu dibagi menjadi 4 dimensi, totalnya keseluruhan rata-rata atau mainnya itu di 90,18 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Nah, hasil ini juga menegaskan bahwa pendekatan konten TikTok Jiniso ini yang berbasis media sosial, terkhusus itu strategi seperti visual, emosional, sosial, yang didukung oleh influencer yang tadi sudah sebutan, dan juga promosi-promosi yang
sudah direncanakan mampu mengaktifkan dorongan pembelian impulsif yang cukup besar di kalangan Gen Z Jakarta ini. Lalu masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil data yang diambil dari 120 responden di Jakarta dapat disimpulkan bahwa pembelian impulsif buying terhadap produk fashion jenis ini melalui platform TikTok termasuk dalam kategori sangat tinggi. Bisa dilihat rinciannya kembali, yaitu yang pertama pure impulsif itu masuk dalam sangat tinggi, mayoritas respondennya 90,50% mengaku sering membeli produk Jiniso secara spontan karena melihat di beranda TikTok itu konten video Jiniso sering lewat yang menampilkan visual dan menonjolkan daya tarik dan gaya penyampaian promosi yang persuasif. Lalu yang kedua itu ada reminder. Reminder di sini sangat tinggi juga walaupun posisinya di paling akhir atau yang paling lemah. Datanya di 89,17%. Responden ini menyatakan bahwa Jiniso sering mengingatkan mereka dalam memperbarui koleksi fashion dan memanfaatkan lagi-lagi promosi yang tertentu yang hanya bisa didapatkan ketika konsumen itu cepat-cepatan gitu. Lalu yang ketiga itu ada suggestion impulsif, sebanyak 90,21% responden itu setuju bahwa pendorong pembelian jenis ini ketika mereka sudah melihat review, sudah ada banyaknya pengguna TikTok yang menggunakan Jiniso, maka hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembelian impulsif di produk Jiniso ini sendiri, apalagi banyaknya tren gaya yang sedang populer di TikTok. Selanjutnya yang terakhir yang paling besar itu ada pembelian impulsif sebesar 90,83%. Responden mengaku bahwa pembelian melebihi rencana awal akibat adanya promo pendukung seperti flash sale, penawaran terbatas, bundling, dan juga momen-momen live shopping yang menjelaskan produk Jiniso secara detail dan akhirnya mempengaruhi pembelian produk Jiniso yang awalnya sudah direncanakan namun tidak sesuai rencana, akhirnya mendapatkan impact positif bagi brand fashion Jiniso ini sendiri. Nah, masuk ke dalam implikasi teoritisnya itu untuk dalam penelitian ini bisa mengembangkan konsep impulsif buying platform digital berbasis video pendek seperti TikTok. Nah, dimensi plan impulsif ini menjadi yang paling dominan di antara dimensi lain dan menunjukkan bahwa perilaku impulsif di TikTok tidak semata-mata bersifat emosional atau spontan juga, namun juga direncanakan dan dipicu oleh konten promosi yang terstruktur sesuai strategi promosi terbatas dan juga flash sale. Hal ini sejalan dengan pandangan dari peneliti Maharabian dan Russell di tahun 2020 yang menyatakan bahwa stimulus dari lingkungan eksternal seperti media visual dan sosial dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang yang berujung pada perilaku tertentu, terkhusus itu dorongan pembelian impulsif buying. Lalu untuk implikasi praktisnya itu ada 4. Ada Jiniso itu pada dimensi pure impulsif, paling rendah itu pembelian spontan untuk seseorang membeli produknya itu sebagai self reward, dan cara implikasi atau sarannya itu untuk menghindari hal tersebut memperkuat lagi emotional trigger dan seperti menggunakan di videonya itu jangan lupa menghadiahkan diri sendiri seperti dari timelinenya yang menarik untuk seseorang itu ketika melihat Jiniso itu ada keinginan emosional untuk segera membahagiakan diri sendiri karena kan self reward itu kan salah satu pencapaiannya untuk diri sendiri dari seseorang. Lalu yang kedua itu ada reminder impulsif. Perlu memperkuat awareness kebutuhan lewat konten yang relevan dengan momen, seperti misalkan kalau Jiniso kan sehari-hari cuma ngupload sesuai promosi-promosi aja. Namun ketika misalkan ada
momen-momen lebaran, Natal, liburan, atau occasion lainnya bisa lebih memperkuat lagi promosinya dari segi tersebut, dari hal-hal yang momen-momen yang relevan. Lalu yang ketiga itu ada suggestion, impulsive buying, yaitu memaksimalkan kegiatan kerjasama dengan influencer dan juga brand ambassador yang reputable dan banyak disukai oleh Gen Z, dan tentunya tampilan gayanya sehari-hari agar tidak kaku atau lebih aspiratif. Lalu yang keempat itu ada plan impulsif, walaupun di masa ini termasuk nomor satu tertinggi, namun adanya sisi urgensi tren yang harus ditonjolkan lagi agar konsumen itu bisa terdorong membeli demi tetap tampil bergaya modis seperti itu. Baik, masuk ke dalam kesimpulan di akhir penelitian ini. Yang pertama itu tentunya ada keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini, sampel ini terbatas, terkhusus karena untuk sampelnya itu ada sampel khusus, tidak yang secara general. Kalau untuk demografinya, geografinya itu, penelitian ini hanya fokus pada responden yang berdomisili di Jakarta, DKI Jakarta, dan tentunya belum adanya digeneralisasikan ke seluruh Indonesia. Lalu yang kedua itu keterbatasan metode yang bersifat kuantitatif, deskriptif. Dan hal ini tuh hanya mampu menggambarkan kecenderungan responden berdasarkan angka atau persentase atau juga diagram saja. Nah, yang ketiga itu variabel penelitian masih terbatas. Penelitian ini hanya berfokus kepada 4 dimensi impulsif buying tanpa melibatkan faktor lain seperti brand trust atau loyalitas pelanggan, dan masih banyak lagi. Dan untuk rekomendasi penelitian ini selanjutnya, perlu memperluas lagi cakupan geografis responden di kota-kota lain agar bisa mengetahui datanya juga berkembang dan bisa dilihat dari responden lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua itu mengkombinasi metode kuantitatif atau kualitatif atau mix metode. Ketika untuk penelitian ini hanya disebarkan melalui kuesioner, selanjutnya bisa berdambakan wawancara untuk memahami lebih dalam lagi nih motivasi atau emosional di balik pembelian impulsif ini dari setiap responden. Lalu yang ketiga itu penambahan variabel penelitian, sertakan variabel seperti brand image, kepuasan pelanggan, dan loyalitas itu bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif atau lebih beragam. Tidak berfokus hanya 4 dimensi itu aja. Dan dari setiap keterbatasan dan rekomendasi, tentunya penelitian berharap untuk bisa dikembangkan selanjutnya. Nah, kesimpulan dari keseluruhannya itu, TikTok tidak hanya menjadi alat atau media hiburan saja, namun bisa menjadi perantara atau platform pemasaran yang efektif dalam mendorong pembelian impulsif buying, khususnya itu segmen di Jakarta yang menjadi faktor utama atau target utama ini. Dan dari keseluruhan penelitian ini sudah sesuai dari pernyataan dan tujuan yang ingin mengetahui dorongan pembelian impulsif dari sangat tinggi sampai tinggi. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.